Dua, tiga kita mengerjakan tes. Hayu podcast. Hai. Itulah podcast kembali setelah di-gap nyokap. Ke game nyokap gimana, bro? Ke-gap guys, tidak bisa dibilang di sini. Iya, sekarang ditonton. Tapi tidak apa-apa, kita memang harus seperti ini. Aduh, sudah lama nih tidak podcast ya. Karena terjadi banyak konflik di antara kita. Anda, sebenarnya saya sih tidak. Biar rame konflik. Lu belum menanyakan para tumbuhan. Para tumbuhan sudah jujur belum? Sudah apa? Sudah jujur belum? Jujur apa? Gue gak inget. Para tumbuhan sudah jujur belum? Jujur apa? Itulah tidak nyambung. Lu bingung? Berhubungan dengan konflik, guys. Lu bingung ya? Itulah karena para tumbuhan ada yang berbohong. Oh. Aku baru nyambung, guys. Itulah guys, ada salah satu tuh para tumbuhan yang berbohong ya. Semoga kalian baik-baik saja dan tidak berbohong guys, harus jujur. Amin. Jangan lupa makan mac and cheese. Itulah. Pasti gue bingung anjing ini ngomongin apa sih dua orang. Iyalah, kita mah memang banyak supplementary message. Kalian tunggu aja di Lambe Turah kalau kita terkenal. Itulah guys. Jadi seperti biasa sebelum kita mulai podcast, kita akan memutar lagu untuk playlist kita di minggu ini atau di episode ini. Siapa dulu yang memutar lagu? Gue. Oke. Ini lagunya judulnya True Love dari Elephant Kind. Kind of king, oke, kind. Kind. Kecil. Nah, kayak gitu boljuk tuh yang tadi boljuk yang tadi. Diulang. Sebenarnya guys harus cocokin. Itulah pasti copyright guys. Tapi kok logat kita beda ya kalau lagi podcast sama ketemu nyata. Iya anjing. Ada dah. Berarti gue masih awkward dah kayak di depan kamera. Maka aku harus di depan kamera. Anjing malah tambah banyak yang nggak nonton anjing. Males banget nonton. Aduh. Oke, jadi kita hari ini akan membawakan tema yang cukup berat lagi karena judulnya lihat nanti di judul. Judulnya pokoknya berbohong. Oh, judulnya berbohong. Apa? Judulnya berbohong dan palsu. Oh, menyindir. Itulah, berbohong dan palsu. Yang merasa tersindir? Iya, yang merasa tersindir kalian-kalian tuh yang mendengar ataupun yang membaca judulnya doang yang tersindir, komen aja komen berbohong atau palsu, komen. Ya, kan ada yang komen gue yakin. Yang lagi makan mac and cheese, komen. Mac and cheese. Ya, gue lagi pengen mac and cheese dah. Jadi kita nyebutin mac and cheese semua anjing. Karena pengen makan mac and cheese anjing. Si Rere dari kemarin pengen makan mac and cheese anjing, ke gue ngomong mulu dah. Iya. Tapi gue bohong. Gue bilangnya dia. Oh. Oke, nah kita balik lagi ya ke podcast kita. Jadi hari ini tuh sebenarnya kita lebih prepare, enggak juga anjing. Kita akan membahas 8 tanda-tanda orang yang orang yang palsu, yang bertindak baik tapi palsu, yang harus kita kita hindari dan kita
apa ya bahasa Indonesianya, aware tuh. Terus kita, aduh, aware apa? Tadi ada di otak gue hilang tapi langsung. Pokoknya di aware lah, aware. Harus kita sadari. Iya, sadar. Betul. Kita harus sadar. Nah, iya, kita harus sadar. Gitu. Kayak yang manis di depan doang, yang manis di depan tapi di belakangnya tai. Betul ya, yang di depan bilang A, ternyata B. Itulah ya, memang yang gitu-gitu ya. Jadi sebenarnya menurut lo gimana, Re? Orang-orang palsu itu kan bukan palsu sih, yang baiknya itu palsu kan sebenarnya banyak terjadi di banyak banyak instrumen kehidupan, entah itu dari masalah percintaan, entah itu dari masalah pekerjaan, Percintaan di awal, entah itu dari masalah kuliah atau apa itu kehidupan. Jadi di sini tuh sebenarnya kita akan membahas 8 tanda-tanda yang lebih ke general. Jadi nggak berfokus terhadap yang cinta, tidak berfokus kepada yang pekerjaan, ataupun kepada kehidupan perkuliahan atau pembelajaran. Jadi kita akan membantu kalian supaya kalian bisa sadar. Iya, betul. Supaya kalian bisa sadar, bisa jujur. Betul. Ini sumbernya dari mana? Sumbernya kita ngambil dari Instagram awareness_of_success. Awareness_of_success. Nanti kita tulis di link deskripsi. Karena ini itu adalah hak cipta dari orang lain. Jangan asal mengambil dan jangan berbohong. Karena judul kita hari ini bohong dan palsu, guys. Oke, kita mulai aja nih. Jadi yang pertama itu apa, Re? Yang pertama, contohnya itu apa? Orang yang palsu menurut awareness_of_success. Menurut dia adalah kalau orang genuine tuh dia akan baik dan akan menolong ya, suka menolong gitu di setiap waktu. Jadi dia ya nggak emang ikhlas gitu. Kalau orang fake dia cuman baik di depan, kalau dia butuh sesuatu doang. Kalau emang ada sesuatu yang inginin. Jadi kalian nih yang merasa kalian memang datang ketika kalian butuh sesuatu, makanlah mac and cheese. Kasian dah penontonnya nggak pahaman sih. Paham ya mac and cheese. Jadi kemarin tuh gini, ada cerita Rere makan mac and cheese terus dia jadi fake. Betul. Iya, anjing. Ya, Dia jadi fake. Dia bilang makan mac and cheese, tapi yang dimakan ternyata bukan mac and cheese, anjing. Malah makan sushi, anjing. Sushi lebih enak. Sushi lebih enak ya daripada mac and cheese. Ya pokoknya itulah intinya ya, kalian kalau misalnya ya sebenarnya sih ada ini sih, kalau misalnya di dunia bisnis ya, kadang juga kalau menurut gue nggak ini sih, bukan fake people juga sih yang datang ketika butuh, karena kalau di dunia bisnis ya mungkin kalau di dunia bisnis itu udah lazim nggak sih kalau kayak gitu, kayak lo datang ketika ada butuhnya, tapi ya kayak semacam ya gue partner bisnis lo doang gitu. Iya sih. Cuman kalau misalnya bicara tentang poin kehidupan, poin penting kehidupan, nah ya lo kalau misalnya menjadi orang, membantulah dan tetap baik dan tidak bermuka dua di waktu-waktu yang apa ya, di most of the time gitu. Jadi lo baik ke orang-orang itu jangan karena satu hal atau dua hal, tapi emang harus baik, guys. Kalau baik tuh ikhlas, jangan ikhlas, imbalan. Betul, ikhlas, jangan mengharapkan imbalan, dan jujur. Betul, jujur kunci. Betul. Langsung aja yang kedua nih. Yang kedua apa, Rek?
Dia kalau orang genuine tuh dia akan coba bener-bener nyoba untuk apa namanya ya? Menepati janjinya. Itu yang mana? Rek? Ini kelewatan ya? Kelewatan. Oh, guys, yang Nggak apa-apa, kedua nggak apa-apa, tuh nggak apa-apa, dia nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang tadi aja dulu, nggak apa-apa. Kalau genuine people gimana? dia tuh akan berusaha untuk menepati janji terus. Hmm. Kalau yang fake, dia kayak banyak bikin komitmen gitu, tapi dia jarang nepatin ya, kayak nggak tepatin, cuman kayak sosok komitmen. Oh, jadi kayak ini ya, kayak contoh misalnya, aku akan tetap mencintaimu, tapi bulan depan putus gitu. Anjing, sakit hati. Yang gitu ya, yang gitu-gitu biasanya. Jadi kalau kalian nih yang suka mudah berkomitmen dan gampang berkomitmen, janganlah gampang berkomitmen. Kenapa? Karena itu lebih berat daripada jadi komitmen itu lu gampang ngucapinnya, easy gitu. Tapi ntar pas ditagih komitmen lu, nah, bingung, otak lo nggak nyampe. Terus kalau nggak nepatin janji nggak bisa masuk surga, ya sih? Iya. Kalau nggak nepatin janji, nggak megang komitmen, ntar bohong jadinya. Tapi gue sekarang ngindarin janji dah selalu. Gara-gara waktu itu gue sempet nggak nepatin janji, terus kayak jadi ribet. Terus jadi gue sekarang kayak kalau ada orang janji malas aja nih, gue bilang aja gue udah jarang janji. Gue takut janji, gue selalu bilang. Insya Allah, kalau ngomong insya Allah juga sebenarnya lu 90% harus menjalaninya. 90 berapa persen nih nggak tahu gue. 99 anjir. Ini 99. Kalau misalnya emang lo kecelakaan atau emang benar-benar nggak bisa baru. Jadi jangan bilang insya Allah gampang gitu. Iya Bilang insya Allah anjir. kalau emang lo yakin. Nah, kalau yang beda agama gimana? Ya janji aja. Ada janji. Intinya kalau misalnya kalian itu orang yang apa ya, baiknya itu memang natural, ikhlas, kalian tuh akan melakukan apa ya, effort yang lebih gitu terhadap satu janji dibandingkan membuat janji-janji yang lebih banyak gitu, tapi effortnya tidak diberikan. Betul. Gitu. Komit. Misal contoh, kalian mau komit jujur terus. Jangan berbohong. Betul tidak? Betul. Ini kayak bapak-bapak ceramah dah gue hari ini gara-gara udah ketahuan nyokap gue. So, si maaf ya tante kalau aku ngomong kasar tante. Iya tante kita, tante lagi, iya mah kan masih anak muda deh. Penonton dan duit tante. Betul. Oke, terus yang ketiga apa nih, Re? Yang sebelumnya berarti? Dia ini apa sih admire tuh bahasa Indonesia-nya? Dia Mengakui. Mengagumi. Oh ya, mengagumi. Dia mengagumi dan praise itu apa ya bahasa Indonesia? Memuji. Memuja. Sebenarnya memuja sih, tapi kayak overlord banget anjir memuja orang. Praise tuh kayak dia tuh kayak ini loh, dia kayak tetap ngasih kayak giving compliments. Iya, bisa gitu juga praise. Kalau fake? Oh iya lupa gue, kalau fake dia ngekritik terus supaya ngeliat diri dia kelihatan lebih keren. Jadi lain. Kalau yang suka kritik tuh kritik, tapi kritiknya kritik. Nah, kritik. Rokok kritik. Nggak lucu sama. Enggak guys, jadi kalau yang misalnya suka kritik, tapi kritiknya tuh kayak nggak masuk akal gitu loh. Kadang kritiknya lebih menjatuhkan agar kelihatan, gue itu lebih bagus daripada lo. Jadi gue kritik lo gitu. Misalnya kayak, Rek, baju lo kok gembel gitu. Baju gue bagus. Oh, ini kayak kritiknya kayak gitu amat, itu kelihatan banget. Kritiknya kayak misalnya lu beli apa ya? Misalnya lu beli mobil baru Avanza gitu. Terus kayak lu bangga ini pakai duit gue sendiri.
terus dia yang kritik kayak ya Avanza doang mah semua orang juga bisa, Oh iya gitu ya. padahal dia naik diepek. Iya guys. Nah kalau genuine people itu kalau menurut awareness_of_success Ribet. yang genuine people itu kayak ya udah mereka tuh tidak sulit untuk memberikan praisings, memberikan compliments terhadap apa ya, kelebihan-kelebihan pencapaian, achievement, terus juga kelebihan-kelebihan orang yang dimiliki dan juga kemampuan yang memang menonjol dari orang lain. Mereka tuh suka gitu memuji. Contoh, misal gue memuji, Rere, apa anjing mau gue puji? Gue ganteng anjing. Oh, boleh lah, kayak gitu ya. Gimana? Contoh kayak gitu, contohnya. Kalau memang nggak mau muji, bilang aja, Rere lo jelek, gitu. Tapi jujur, pokoknya nggak usah bohong. Itu. Seperti Anda. Pokoknya intinya kalau misalnya ingin mengkritik itu kalau menurut gue yang kritik itu jangan lebih banyak membandingkan dengan hal lain yang jatuhnya jadi menjatuhkan dia yang dikritik. Kalau menurut gue, kalau emang niatnya mau mengkritik, iya tapi kritikan sih bagus sih menurut gue. Ya benar, kritik itu bagus. Kadang kalau orang yang nggak dikritik tuh kadang merasa di atas terus tuh. Emang kadang harus dijatuhin. Anjing, nggak gitu maksudnya. Betul aja. Nggak gitu sih, maksudnya dikritik biar dia inget bumi gitu, inget daratan gitu, tidak terlalu melayang di udara. Karena orang yang selalu melayang di udara itulah astronot. Astronot kalau di atas terus dia pasti kangen rumah. Iya, pulang-pulang nyampe bumi jalannya gini. Iya. Cacat anjing. Iya, kritik di kolom komen. Kita suka kalau dikritik, kalian mau jatuhin kita juga nggak apa-apa. Pasti belum kita hujat balik. Emang lu bisa goblok? Betul. Dikritik juga nggak bakal jatuh, orang belum naik. Sedih dah. Oke. Anjay. Terus, dia berarti genuine, dia memuji. Iya, anjay. Nah, lanjut. Apa lagi? Udah selesai ngomongnya. Selanjutnya, dia mengekspresikan opini dia secara terbuka. Kalau yang fake tuh dia gosip terus. Gosip. Emang kalau misalnya opini yang terbuka tuh gimana maksudnya? Kalau misalnya lo memberikan opini lo, temen lu bau ketek gitu. Kalau orang fake ya, dia bubat ketek dah. Ngomongin ke orang-orang ketek. Kalau misalnya yang genuine menurut gue, kalau yang gue tanggep ya, dia kayak ngomong, ketek lu bau bro, mandi. Gitu. Oh gitu. Jadi maksud di sini tuh they express their opinion openly itu bukan kayak, woi ini anak bau ketek. Bukan. Itu berhujat anjing. Dia kayak ngomongnya ya, gue kalau nggak salah pernah baca deh cara menasehati itu secara Islam kalau nggak salah, gue nggak tahu. Coba kalau misalnya cara menasehati orang yang sedang berbohong gitu misalnya, gimana kita mengekspresikan gitu? Gimana ya? Gue nggak tahu kalau itu, pokoknya kalau misalnya gue mau pergi misalnya minum kopi, taunya gue bukan minum kopi. Apa tuh? Taunya gue minum Coca-Cola misalnya. Ini jelek banget bohongnya. Nah, terus gue ditanya misalnya sama temen gue yang lain atau enggak sama bokap nyokap gue lah. Atau enggak sama cewek gue lah. Kamu minum kopi atau minum yang lain? Nah, sebenarnya orang itu udah tahu kenyataannya gitu. Nah, itu lo
kan misalnya lo di samping gue nih, nah, gue tadinya gue jawab kopi gitu. Nah gimana tuh caranya biar gue mempunyai keberanian untuk memberikan kejujuran, padahal gue di depan sudah berbohong gitu. Kalau gue minum kopi, padahal gue minum Coca-Cola, gue udah bilang gitu ke orang yang nanyain ke gue itu. Nah, lo kan di samping gue nih, lo tau gue bohong gitu kan, walaupun lo stranger gitu. Nah, gimana caranya lo bisa biar bisa bikin gue jadi jujur gitu? Aduh, ini sulit sekali ya berbohong kopi. Ini perlu pikiran yang matang sih menurut gue. Kalau gue sih bakal bingung, bro. Lo tuh sebagus-bagusnya lo berbohong akan ketahuan. Oh, gitu ya. Iya, jadi kalau misalnya kamu cola, kopi, mac and cheese, sushi, jujur aja. Oh. Karena kejujuran, yang sepahit-pahitnya kejujuran itu lebih bagus dari seindah-indahnya kebohongan. Ah, betul sekali. Jujur aja. Iya, kita tahu setiap manusia tuh memang pernah bohong ya. Kita pasti tahu itu bukan itu udah fakta lah. Maksudnya setiap insan manusia mau sesuci apapun itu, ya gue nggak tahu kalau kita membicarakan nabi ya atau yang berhubungan dengan agama, gue nggak tahu. Cuman kalau dari kita sebagai orang-orang yang ya nabi juga orang biasa, manusia biasa. Cuman kita nih yang super biasa. Nah, itu pasti pernah berbohong. Cuman kalau berbohongnya fatal, itulah bodoh. Berbohong saja sudah bodoh. Yang dibolehin tuh cuma berbohong demi kebaikan. Betul. Ya misalnya cewek lu masakin makanan nggak enak tapi bilang enak kok untuk mengencourage dia supaya tetap masak. Betul. Tapi masakan cewek gue emang enak sih. Masakanku juga. Iya, masakan lo juga enak loh. Anjing genuine banget orangnya. Enak. Tapi serius enak. Serius enak. Ya, banyak bawang bombay aja ini. Makanan Arya sama makanan kucing. Sumpah. Bangsat banget. Sumpah Arya bangsat banget. Sumpah tumbuhan ya. Gua travel dari Citau ke Leipzig 4 jam capek. Sampai rumah Arya, lapar kan. Oh, dimasakin nasi goreng. Enak nih nasi goreng. Gue ngomong kan ya, anjing enak banget ya nasi gorengnya rasa kayak nasi goreng Solaria. Terus sudah malam-malam tidur enak ya nasi gorengnya kata Arya. Enak. Itu pakai Whiskas, pakai makanan kucing diulek sama bawang sama cabai. Anjing bangsat. Nambah protein anjing. Enak gitu. Kalian yang mau masak nasi goreng Solaria. Soalnya nasi goreng Solaria itu pakai Whiskas. Enggak. Anjing jahat banget. Solaria enak. Solaria enak karena kita sudah disponsori Solaria ya. Iya. Ini sponsornya. Nah, itulah. Halu. Apa hubungannya? Next. Terus yang gue bacain tentang Islam belum. itu, gue lupa. Pokoknya tentang Islam apa enggak ya? Pokoknya gue takut salah deh kalau ngomongin tentang Islam. Ya udah jangan konteks agama dulu kalau gitu. Ya, tapi menurut gue bener sih in general kalau nasihatin orang tuh jangan di open public gitu, tapi ya bang sama dianya aja. Jadi di depan muka gitu kayak misalnya ya di depan muka gitu. Lo berbohong. Lo harus tinggal kejujuran. Terus kalau nasihatin tuh jadi nggak di depan orang-orang banyak gitu, jadi kayak nasihatin apa ya? Lo berhenti minum tapi di depan teman-teman yang nggak tahu dia minum. Itu kan kayak jadi omongan lagi. Jadi mending kayak berdua aja gitu kalau misalnya. Jadi misalnya gini nih, misalnya orangnya. Ini banyak teman-teman nih misalnya. Jadi nasihatin yang baik aja gitu. Jadi private lah ya nasihatnya. Jadi lo dengerin gue. Jadi mesum. Gitu. Ya kan biar kedengeran teman-temannya gimana. Gue sering banget tangan enak.
Iya. Tangan panjang anjing maling. Bahasa Indonesia nih. Gue udah lupa bahasa Indonesia. Anjay, sih lupa negara. Anjay. Lanjut. Apa lagi? Dia tidak attention seekers, apa ya? Apa, mencari perhatian. Dia tidak suka mencari Betul. perhatian. Tidak TP-TP. Itu yang genuine. Yang fake itu adalah dia desperate for attention. Dia seingin itu untuk diperhatikan orang lain gitu. Panjat. Itu lagi panjat. Betul, guys. Anjay, si panjat sosial. Ya, tapi kalau mau yang panjat sosial sama kita atau mau bantu kita naik, nggak apa-apa. Oh, betul. Ya. Kalau yang ini aku dukung fake people. Aku yang ini dukung fake people. Butuh asupan. Betul. Kita harus panjat. Betul. Kita tidak mau berbohong. Tidak boleh berbohong. Tidak boleh berbohong. Kita emang pengen panjat. Kita nggak berbohong. Kita bukan fake people. Kita udah bilang kita pengen panjat. Kita tidak berbohong. Tidak punya teman yang bisa dipanjat. Ada sebenarnya, cuman ada yang tidak berani bilang. Aku. Dania sosok bilang. Sekali doang anjing. Oke. Jadi ya pokoknya intinya kalau misalnya menurut page Instagram ini ya orang-orang yang biasa itu kayak ya udah cukup gitu. Mungkin ada yang ngasih komplimen ke dia, cuman ya dia kayak oh iya makasih, oh iya terima kasih komplimennya, lu juga baik banget kok, lu juga jujur banget kok orang, makasih. Terus kalau dia ada accomplishment dia kayak, woi itu punya gue. Kalau fake tuh ya kayak gitu tuh misalnya, kalau fake tuh kayak ini nih yang nemuin gue yang nemuin gue gitu, yang fake gitu. Lanjut next. Yang genuine dia tidak membuat, dia nggak berusaha buat untuk semua orang tuh suka sama dia, untuk menyukai dia gitu loh. Dia akan apa adanya. Kalau emang gue dibenci dengan sifat gue, emang gue kayak gini. Kalau fake dia akan berusaha untuk orang-orang menyukai dia. Nah, jadi kayak nge-convince dia tuh lebih baik gitu daripada orang lain. Misal kayak kalau orang jujur tuh ya udah gitu. Misalnya orang genuine tuh bilangnya yang kayak ya gue emang orangnya suka berbohong. Gimana kalau begitu? Itu ada tadi dibahas terus sih. Itulah guys, salah satu kenalan Rere guys, suka berbohong guys. Ya, jadi kemarin Rere bercerita guys. Ada kenalannya lah pokoknya yang suka berbohong. Sampai Rere galau kemarin. Betul. Gue hampir. Ya lanjut. Sedih. Anjing sedih. Gue jadi. Dia merespek semua orang di semua waktu. Merespek semua orang di semua waktu. Most of the time itu apa bahasa Indonesia yang gaul? Bukan gaul. Di most of the time ya, most of the time lah pokoknya. Kita emang nggak ngerti bahasa Indonesia lagi. Itu jujur. Kita emang jago. Itu sombong anjing. Terus kalau fake people dia cuman ngerespek orang yang punya kekuatan, yang punya power. Bukan kekuatan. Punya kekuasaan atau punya kasta yang tinggi gitu. Betul. Ya kayak genuine people tuh ya udah, misalnya dia lihat pemulung, aku respect pemulung ini membersihkan lingkunganku gitu. Betul sekali. Malah dikasih misalnya kayak acara YouTube gitu. Dikasih uang banyak. Itu nggak tahu antara respect atau nggak tahu antara konten atau konten ya, nggak tahu ya.
inilah cara kita untuk dilirik-lirik biar kita ada konflik. Kita bahas apa aja yang pura-pura jadi gelandangan. Nah, kalau fake people tuh mereka kalau lihat orang-orang yang ya misal kayak pengemis, orang yang tidak mempunyai rumah, nah itu kayak lo siapa gitu. Lo bukan kasta gue. Nah, ketika mereka melihat kayak misalnya manajer mereka atau bos mereka, hormat langsung. Itu fake itu, hati-hati kalian. Itu yang denger di Spotify bingung nih ngapain kok diem dua-duanya. Kita lagi salin guys. Spotify tadi habis hormat. Gitu. Iya, pokoknya intinya yang fake itu pokoknya menjilat lah, yang tinggi-tinggi lah, yang punya power. Betul. Lalu next yang terakhir, they don't brag. Brag tuh apa ya? Dia kayak nggak suka nunjukin diri gitu nggak sih kalau brag? Kayak ya nggak tidak banyak bacot gitu. Betul. Tidak banyak bacot. Pasti buka Google Translate. Ternyata bahasa Inggris gue jelek. Brag. Tidak membual apa artinya? Bersumber. Ya tidak membual. Ini. Enggak banyak. Itu dia. Enggak banyak bacot pokoknya. Bukan enggak banyak bacot sih, kayak enggak banyak omong kosong yang membual. Anjing membual gitu. Terus kalau dia show off, dia selalu show off. Dia selalu pamer. Show off ya. Walaupun berbohong pamer gitu ya. Iya, betul. Pamer. Ya tuh. Pamer. Cuman ya, tapi kalau misalnya kalian pamer, kita juga pernah membahas loh yang di episode berapa gitu yang judulnya Fake It Till You Make It. Nah, kan kita pernah membahas tuh di situ kalau misalnya kalian mempunyai uang yang banyak, kalian pamer di sosial media itu nggak apa-apa. Kalau gue sebagai orang yang cukup berpikir luas ya, gue mengerti kenapa orang-orang banyak yang pamer. Cuman kadang ada kan yang kita tahu kenyataannya bahwa dia itu tidak terlalu sebenarnya itu bukan barang dia, mungkin sebenarnya itu barang orang lain di sosial media. Benar, lalu dia memamerkannya. Nah, itulah fake people. Tapi kalau kalian emang itu udah dari hard work kalian, udah dari kerja keras kalian, memang itu hasil kalian, ataupun mungkin itu memang dari orang tua kalian dan emang keluarga kalian mampu dan kalian memang ingin meng-show off, ya itu hak kalian, sosial media kalian. Dan ya asalkan inilah dipakai secara adil dan bertindak selayaknya lah gitu, walaupun itu pamer. Ada seperti Pancasila. Manusia yang adil. Ya, makanya intinya kalian jangan berbohong ya, jangan jadi orang palsu ya. Ini pesan dari gue ya, karena menurut gue kadang ya memang berbohong itu kadang sulit untuk dilepaskan dari suatu insan manusia ya. Nggak bisa dipungkiri ya, kadang memang berbohong itu adalah salah satu hal yang sulit ditepis selain kalian melewati sholat bagi agama yang muslim ya. Pasti ada beberapa orang tuh yang memang berbohong sana sini biar dia terlihat baik. Nah, tapi ya nggak apa-apa, terserah mereka sih kalau mereka emang pengen bohong dan terlihat palsu di hadapan kita atau di hadapan orang-orang, ya nggak apa-apa, biar alam yang menghukum. Tapi kalau bisa jadi yang jujur, walaupun jujur itu susah, jujur itu memang tidak nikmat, jujur itu memang kadang menyakitkan, jujur itu kadang memang menekan, nggak apa-apa. Berusaha untuk jujur, walaupun itu hanya misalnya 70%, 60% dari omongan kalian, dari tindakan kalian, nggak apa-apa. Berusaha jujur sebisa mungkin. Jangan berbohong. Kalau kebohongan terungkap itu lebih parah. Iya, kalau benar, kalau kebohongan terungkap
nggak ada yang tahu kalian bakal gimana gitu, dan nggak ada yang tahu juga ketika kebohongan terungkap itu Pasti menyesal. pasti menyesal ya. Itulah pokoknya ya. Intinya itu. Oke. Sampai di sini, sebelum kita selesai podcast, menutup podcast hari ini, gue bakal muter lagu rekomendasi dari playlist gue untuk episode kali ini. Judulnya adalah Intoxicated Truth dari Masati. Boleh dengar ya? 1, 2, 3. Itulah ya, Intoxicated Truth. Dari judulnya saja ini sudah berhubungan semua ya, berbohong atau palsu, lalu juga kita temanya adalah 8 tanda-tanda orang palsu, dan saya menutupnya dengan Intoxicated Truth. Tadi lagu lo apa, Rek? True love. True Love. Ya, semuanya itu memang berhubungan, kita tuh emang jago. Oke, kalau gitu. Sampai di sini aja dulu podcast kita kali ini. Kita akan bertemu lagi mungkin besok kita akan podcast lagi. Kita tidak tahu, atau lusa kita tidak tahu. Kita lihat saja nanti. Kita tidak terjadwal. Oke deh. Bye-bye para tumbuhan. Tetaplah jadi orang yang jujur. Baik.